langsung saja kita akan coba belajar beberapa hal, memikirkan ulang lagi ya beberapa poin yang coba kita pikirkan ulang dalam kehidupan ya. Nah, kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal yang ke-11, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 ya, kita akan mendapati bahwa ini first time, pertama kali orang percaya itu disebut Kristen, yaitu di kota namanya Antioquia ya. Jadi ini adalah pertama kali mereka dipanggil sebagai Kristen, ya itu ada di kota Antioquia. Nah, ternyata istilah Kristen ini sebetulnya istilah ejekan yang positif. Jadi istilah Kristen itu dalam tanda petik ya hinaan sebetulnya. Ya, orang percaya waktu itu diejek, dihina, tapi positif karena begini, mereka melihat orang dunia ini cara hidupnya mereka itu seperti Kristus. Makanya mereka diajak begini, Kristen itu. Ya. Sebab Yesus tidak pernah berkata begini, kalau engkau percaya kepadaku, engkau jadi Kristen. Enggak ada ayatnya. Ya, coba baca Injil, 4 Injil dengan sinopsis tentunya ya. Ada beberapa konten yang sama, itu istilah sinopsis. Bahwa enggak ada itu ayat yang berkata kamu percaya kepadaku jadi Kristen. Enggak ada ayatnya. Jadi Kristen itu sebetulnya istilah ejekan yang memberi label orang dunia karena melihat cara hidupnya orang percaya seperti Kristus. Makanya saya tarik prinsip, saya yakin Andi sudah tahu prinsip ini, bahwa Kristen bukan cara kebaktian, bukan pola kebaktian, bukan gaya kebaktian. Ya, tapi Kristen itu adalah cara hidup, pola hidup, dan gaya hidup. Ya, jadi sekali lagi, Kristen bukan cara kebaktian, pola kebaktian, gaya kebaktian, Theo. Tapi Kristen adalah cara hidup, pola hidup, dan gaya hidup. Jadi kita boleh mahir kebaktian terserah. Cuman saya takut saja sekarang ada kecenderungan begini. Orang beragama Kristen sekarang salah satu hobinya adalah kebaktian. Ya, kebaktian bisa jadi hobi karena di situ bisa ya pakai baju bagus, bisa pakai jam tangan bagus, bisa pakai mobil bagus, bisa apa saja ya. Bahkan menurut survei katanya tempat ngantuk paling enak itu di gedung gereja. Itu menurut survei ya, selain salon ibu-ibu di Krembat. Nah, ya survei berkata begitu. Saya satu kali ada di satu gereja ya. Saya kaget, ya, gerejanya cukup besar. Dia berkata begini, Pastor Rubin, kita ini baru perbarui sound system. Oh ya, padahal sudah bagus sound systemnya. Nah, mereka ngomong begini, iya, kita baru kirim orang ke Jerman untuk beli mixer. Mixer itu di belakang kali ya, yang buat atur volume, buat atur apa itu di belakang. Kalau ini kan speaker. Jadi mereka baru beli mixer. Oh ya, saya tanya, kenapa mesti di Jerman? Ya karena ini tercanggih model baru. Supaya jemaat itu jadi enak mendengarnya. Sebab dia berkata begini, saya nggak terlalu tahu begituan. Dia berkata, orang nanti kalau nyanyi, ya even lagu keroncong, keluarnya bisa jazz rock. Jadi lagu dangdut keluarnya bisa R&B gitu. Jadi bisa di setel. Orang suaranya fales bisa jadi nggak fales. Sementara yang nggak fales bisa di setel jadi agak fales. Apalagi soundman-nya nggak suka sama singernya, dibikin fales supaya dia mundur dari pelayanan singer kan. Ya, nah itu dia. Jadi kemudian saya tanya, wow, terus kemudian dia nyebutin harga, saya kaget. Harganya nggak main-main loh Pastor Rubin. Saya tanya berapa? 10 miliar. Wow, jadi itu mixer saja 10 miliar, iya. Coba, sampai saya berkata wow begitu artinya walk on the water. Maksudnya ajaib kan, loh walk on the water kan ajaib, itu bahasa rohani kan, berjalan di atas air itu ajaib banget. Nah kemudian yang saya nggak feel oke, dia berkata begini, iya supaya jemaat nyaman Pastor Rubin. Waduh, padahal Yesus ngajarin kita nggak nyaman loh. Ya kan, kalau Kristen sudah arahnya ke sana ya nggak apa-apa, saya nggak ngobrol sama dia sampai pada standar begitu, nanti debat kusir nggak perlu. Ya kalau level belum sampai ke sana kan nanti nggak perlu, nanti dipikir saya apa dan apa. Ya bukan karena saya takut nggak dipanggil lagi, ya enggak lah, bukan itu isunya ya. Sebab kalau dipanggil-panggil malah saya takut jadi cowok panggilan. Nah itu kan ya. Jadi isunya bukan ke sana, cuman saya mau debat kusir, enggak lah, levelnya kayaknya belum sampai ke sana. Sebab kalau paradigma belum nyampe ke sana ya perlu diajar memang. Ya nanti pelan-pelan mesti akan ke sana. Nah, saya ingin mengajak kita karena Kristen itu tadi apa? Gaya hidup, cara hidup, pola hidup. Itu tuh. Kalau kita lihat atasnya itu kan, ini
beberapa hal cara hidup kekristenan, yaitu tinggal bersama. Katakan tinggal bersama. Fellowship, organism, bukan organisasi, organism. Family, kekeluargaan. Makanya kalau Kristen cuek, nggak peduli satu dengan yang lain, ya bukan Kristen. Ya, Kristen itu persekutuan, bukan kerumunan. Kalau kerumunan pasar, nggak ada komitmen. Loh, saya takut Kristen itu jadi kerumunan, apalagi kalau fokus kita sudah hal-hal yang lain misalnya. Orang kan sekarang, nanti saya akan beritahu beberapa prinsip hidup yang tidak sehat yang harus kita hindari, supaya cara hidup kita kuat. Sebab tantangannya nggak gampang Bapak Ibu. Ya, kalau orang berkata begini, saya jarang ngajar akhir zaman, tapi hari ini lagi berpikir lagi untuk berpikir kepada ya eskatologi, apa yang akan terjadi di ujung sana nanti. Bapak Ibu kalau lihat sekarang dunia memang aneh. Bahkan mungkin saya tahun depan berniat sekali untuk jalan ke tanah perjanjian. Sebab menurut isu nggak lama lagi akan ditutup Israel. Ini isu ini saya dapat dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Pastor Jonathan Patiasina berkata, Rubin kalau bisa jalan tahun depan karena kemungkinan akan ditutup buat wisata. Ya, kalau Bapak Ibu melihat fenomena sekarang ini yang terjadi, ya menurut saya sudah dekat sekali Tuhan datang. Sebab Tuhan datang kan nggak ada yang tahu tanggalnya, tahunnya. Cuman kita harus tahu tanda-tandanya. Nah, ada beberapa sign yang harus kita cermati. Misalnya economic sign, yang kedua spiritual sign, yang ketiga kemudian alam memberi tanda apa. Tapi yang keempat ada juga political sign. Nah, Israel itu salah satu kontribusi kedatangan Yesus adalah political sign. Yaitu dengan apa? Bait Allah berdiri. Jadi kalau bait Allah berdiri, saudara akan tahu, ya itu waktunya memang. Kita mesti harus sadar bahwa hari Tuhan sudah sangat dekat sekali. Ya. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang aneh begini, kalau saudara lihat kemenangannya Donald Trump, aneh. Tapi waktu election, sebelum election, saya kebetulan waktu itu ada di Amerika untuk pelayanan sekian lama. Saya sudah ngomong sama teman-teman di sana, saya doa sungguh-sungguh, kita ngobrol, saya berkata, ini Trump pasti menang, percayalah. Sebab ternyata betul, di masa tenang pemilih ngambang berbalik semua. Apalagi gereja-gereja konservatif, Theo, yang ada di Midwest, daerah-daerah Dallas, daerah-daerah yang masih konservatif, sudah yang pernah ada di sana tahu itu, yang kekristenannya, Presbyteriannya kuat, Pantekostanya kuat, kemudian kebanyakan memilih dia, bahkan seorang Bill Johnson, Andi, dan kemudian Cindy Jacob itu mengarahkan orang untuk kemudian pilih Trump, ya, karena memang orang ini punya sudut pandang yang lain. Nah, saya tidak tergiring ke politiknya, tapi salah satu kebijakan Trump adalah dia akan kembalikan kembali Israel, ya, dia akan kembalikan Yerusalem menjadi sebuah ibu kota buat mereka. Itu kebijakannya dia yang dia akan kerjakan. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi percayalah, setuju atau tidak, siap atau tidak, Yesus pasti datang. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengembalikan kita pada pola hidup yang kuat. Nah, ada beberapa prinsip hidup yang tidak sehat yang harus kita hindari, ya, prinsip hidup ini. Yang pertama begini, menganggap bahwa yang kita lakukan itu lebih penting dari saya, itu pola hidup yang nggak sehat. Ya, jadi yang pertama begini, jangan menganggap bahwa hasil yang saya kerjakan, apa yang saya dapatkan, fasilitas saya, apa yang saya lakukan, itu lebih penting dari saya. Jangan. Ya, saya mau praktis saja. Sebab gini, kecenderungan orang selalu mengukurnya hidup ini dari begini, kamu pakai apa? Hasilnya apa hidupmu? Apa yang kamu miliki? Padahal ternyata Tuhan punya sudut pandang berbeda loh. Ya, Pak Rubin, bukankah apa yang kita lakukan itu bernilai pada titik tertentu? Oh iya. Tapi siapa kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Ya, bahwa Jeffrey ini ya lebih penting daripada apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Oke, saya ingin membawa kita ke beberapa ayat. Misalnya, boleh saya tanya yang suka baca Alkitab pasti tahu ini pertanyaan dasar. Yesus itu memulai pelayanan di usia berapa? Yesus memulai pelayanan di usia berapa? Tadi ada yang menjawab. 30 tahun. Brother, betul. Yesus memulai pelayanan di usia 30 tahun. Oke. Yesus melayani sampai kemudian dia mati dan bangkit. Berapa lama? 3,5 tahun. Yang hebat begini, sebentar cuma 3,5 tahun, semua digoncang, bahkan dunia ditebus.
Neraka dihancurkan, setan dikalahkan, manusia ditebus, dunia ditaklukkan, yang di atas, di bawah, kemudian di bawah bumi, semua takluk. Alkitab berkata, tunduk pada nama itu. Filipi pasal 2, bayangkan. 3,5 tahun semuanya digoncang. Coba, kalau kita mengaca diri kita, mestinya kita malu ya. Bertahun-tahun orang pelayanan, kadangkala enggak goncang apa-apa. Malah dirinya goncang terus. Ya kan, goncang dengan apalah masalah, goncang dengan banyak hal. Nah, yang hebat begini Bapak Ibu semua, sebelum dia pelayanan, dia itu enggak lakukan apapun sebetulnya. Maksudnya begini, enggak lakukan mujizat, ya beraktivitas biasa saja. Belum menyembuhkan orang, belum berjalan di atas air, belum memberi makan ribuan orang, bayangkan. Dia lakukan hal yang biasa, tapi dia punya kerjaan, namanya tekton. Tekton itu ahli perkayuan. Ya, saya suka, belum lama ada film didaur ulang namanya Ben-Hur. Saya nggak tahu ada yang lihat atau tidak ya. Bagus itu film itu kan, tentang apa sih namanya faithfulness, tentang kemudian living sacrifice, pengorbanan hidup dan sebagainya. Nah, tokoh Yesus muncul menjadi tukang kayu, jago, tekton namanya, perkayuan, jago di perkayuan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ini dia turning point-nya dia. Sebelum dia pelayanan dia tidak lakukan apapun, ya. Saya akan membacakan kita kalau nggak salah Lukas 3 ayat yang ke-22. Lukas 3 ayat 22. Nah ini dia. Ya, saya ini lebih penting daripada apa yang saya lakukan. Ya, coba saya berpikir ironis ya, yang di bawah, yang di atas. Saya ini berpikir ironis saja, kadang-kadang berpikir begini. Ini berpikir ironis saja ya. Coba, Tuhan itu sebetulnya tidak terlalu butuh Rubin. Oh siapa Rubin? Tanpa Rubin Tuhan sempurna kok. Ya, saya nggak tahu. Tanpa si LCC Tuhan sempurna. Loh, siapa kita? Kalau sombong itu ya mau apalah. Wong tanpa saya, Andi, Tuhan sempurna. Tapi yang hebat begini, Tuhan nggak butuh, Tuhan itu nggak terlalu butuh saya, tapi Dia ingin banget saya. Sementara Hamid ini butuh Tuhan, tapi belum tentu ingin. Enggak lah. Sementara Rubin Og ini sama, butuh Tuhan, butuh ditolong, butuh diberkati, butuh disertai, butuh disembuhkan, butuh promosi hidupnya hebat, tapi belum tentu ingin Tuhan, kan ironis kan. Coba. Sen. Coba. Ya, kita ini sebetulnya Tuhan tidak terlalu butuh kita, tapi Tuhan ingin kita loh, bayangkan. Makanya kalau saya mau sombong, apa yang saya harus sombongkan dalam kehidupan? Ya, saya sih berharap kita sungguh-sungguh ingin Tuhan. Sebab begini, Tuhan itu lebih ingin kita daripada yang lain. Tahu nggak? Ciri orang yang nggak dekat dengan Tuhan tahu? Ciri praktis saja. Oh, kalau orang nggak dekat dengan Tuhan berarti nggak suka bahasa roh, Pak Rubin. Oh, belum tentu. Banyak yang suka bahasa roh, bohongnya kenceng juga. Bahkan bahasa roh dipakai untuk membohongi orang, ada juga. Loh iya dong, jangan ngukur orang rohani dari bahasa roh. Sorry ya, nyanyi lagu rohani tidak membuat orang rohani. Main musik rohani tidak membuat orang rohani. Khotbah rohani tidak membuat orang rohani. Clear itu. Orang rohani karena mempraktekkan firman di luar sana. Ya dong, pelecehan paling dalam kalau prinsip firman dikurung pada 4 dinding tembok, ditabiskan di acara agama dengan semua profesional agama, tapi setelah ibadah ditinggal di sini, tidak pernah dipraktekkan. Nah itu pelecehan, penyimpangan yang paling dalam kehidupan. Jangan dilakukan itu. Karena Kristen adalah cara hidup kan. Nah, saya ingin katakan ini buat kita semua, ya, bahwa ya ampun, ciri orang yang gak dekat dengan Tuhan 3 saja. Kalau ada yang sudah ke sini, coba retreat lagi lah. Perlambat pola hidup. Jangan terlalu beraktivitas agama tapi kropos, enggak dalam. Cirinya ada 3, pemarah. Orang kalau sudah mulai pemarah, itu enggak dekat sama Tuhan. Ah ya, dilirik cecak tersinggung. Anjing menggonggong memaki, kuda melirik cemburu. Nah, enggak lah, enggak sebaper begitulah, enggak sebaper begitulah. Saya cuman kasih. Ya, kalau orang sudah mulai pemarah, yang kedua ciri orang enggak dekat dengan Tuhan, hidupnya tergesa-gesa, terburu-buru, enggak bisa rileks.
Iya. Kalau sebelah istri saya itu rileks banget. Ya, sebelah istri saya rileks banget. Cara duduknya saya rileks sekali. Ya. Yang ketiga, ciri orang yang gak dekat lagi sama Tuhan adalah begini, kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau tiga ini misalnya mulai ada pada saya mending retreat dulu. Pergilah ke Gunung Himalaya 4 bulan menyendiri di sana sampai brewokan jenggotan jadi liar begitu. Ya nggak se ekstrim itulah ya. Ya artinya bahwa wow, nah ini dia. Coba tampilkan boleh? Iya kayaknya perlu ada yang main piano nih supaya romantis. Ya. Karena nggak tahu kenapa gereja ini kok disetting romantis begini, saya nggak tahu. Ini memang nggak disiapkan untuk berperang gereja ini kayaknya. Untuk acara catwalk begitu. Enggak lah, guyonan saja. Saya tahu Andi siapalah, saya tahu dia petempur. Ya, dia bukan pendeta sebenarnya, dia pendekar sebenarnya ya. Nah, saya selalu ngomong tetap jadi gerilyawan, jangan nyaman. Jangan. Supaya nggak nyaman ya cari aniaya semu. Kalau nggak ada aniaya, cari aniaya semu. Doa pagi jam 4 pagi, ya kan? Puasa seminggu 7 kali. Nah itu aniaya-aniaya semu yang kita lakukan. Wajahnya sih kayaknya kurang mau kayaknya. Yesus belum melakukan apapun loh. Kalau coba compare dengan Matius 4, ngeri setan. Yesus waktu di Matius 4 belum melakukan apapun, pencobaan di bukit pencobaan. Temptation mountain. Apa yang terjadi di sana? Setan ngomong ini, kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, lompat dong, show of force. Kalau engkau anak Allah, sembah aku. Jadi lakukan sesuatu, kamu anak Allah. Ya lakukan sesuatu, hasilnya apa? Apa yang kamu dapatkan? Gelarmu apa? Fasilitasmu apa? Kamu hebat gak? Lakukan sesuatu, baru kamu anak Allah. Makanya banyak orang capek. Saya sekarang putuskan, saya nggak mau bekerja untuk Tuhan. Siapa saya? Saya mau hidup bersama Tuhan, supaya saya bisa bekerja, melakukan apa yang dia ingin. Bukan apa yang sinode ingin, bukan apa yang organisasi ingin, bukan apa yang manusia ingin. Capek. Ya, saya ingatkan saja, supaya gereja ini tetap tergiring pada hal yang memang Tuhan mau. CLCC itu dihargai Tuhan, bukan hasilnya apa. Bukan karena jumlahnya makin banyak, bukan fasilitasnya hebat. Itu bonus, itu additional saja. Jangan kejar bonus. Bonus itu beli rumah dapat payung, beli mobil dapat gelas, itu bonus. Buat apa kejar payung sama gelasnya? Itu kan dikejar dunia. Oh iya dong, saudara kalau beli bakmi pasti dapat acar. Lah buat apa kejar acarnya? Saya lebih penting daripada apa yang saya lakukan. Sandi, kamu penting banget. Lebih daripada apa yang kamu lakukan. Kamu berharga bukan karena hasilmu apa, bukan. Saya melihat orang dari sisi yang berbeda lagi. Ah kurang rohani nih Pastor Rubin. Nah ini, oh bukan ini maksudnya ayatnya. Ketawanya kayaknya meragukan saya rohani. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Kenapa kok Roh Kudus seperti burung merpati? Ya praktis. Karena merpati nggak ada empedu. Ya kan? Coba merpati itu nggak ada empedu, pahit, dendam, kesumat. Jadi kalau Kristen tuh dendam, kesumat, pahit, ya bukan merpati, bebek. Merpati itu monogami. Ya dong, kalau bebek poligami. Jadi kalau Kristen nyosoran, ya bukan merpati, bebek. Nah itu dia, maksudnya itu. Dan terdengarlah suara dari mana? Heaven, langit. Bayangkan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini turning point, titik balik. Wah setelah ini ganas pelayanannya. Wah setelah ini pelayanannya dahsyat. Lulu lantakkan neraka, bangkitkan orang mati, jungkir balikan semua hal. Agama-agama yang mati dipatahkan oleh kekuatannya. Paradigma yang salah dilabrak oleh dia. Bayangkan, batalah dilululantakkan. Karena dia berkata begini, kalian beragama tapi kosong. Coba, dia lawan semua hal yang tidak benar dengan keberanian yang luar biasa. Karena ini turning point-nya as a man, sebagai manusia. Yes. Makanya saya kalau orang berkata begini, jangan terlalu rohani lah, biasa saja. Saya enggak setuju banget. Saya mau rohani. Saya enggak mau biasa-biasa.
Tapi maksud saya begini, kalau orang tanya, obsesi Bapak apa? Saya mau down to earth tapi rohani. Saya membumi tapi rohani. Saya nggak mau so rohani tapi nggak rohani kan. Buat apa? Saya mau membumi tapi rohani. Janji tepati walaupun rugi. Hormati keluarga. Respect dalam kehidupan. Benar dalam mengelola uang. Kalau lakukan apapun, selalu punya nilai yang kuat dalam kehidupan. Nah itu orang rohani. Orang rohani itu membumi, praktis karena tinggal di bumi. Tapi nilainya rohani. Oke. Andi mungkin sudah ngajar atau yang lain sudah ngajar. Manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Body, soul, and spirit. Ya, sudah diajar saya yakin. Soul, jiwa kita. Semua kita punya jiwa kan. Jiwa ada 3 kan. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Katakan 3 hal ini Bapak Ibu, 2, 3. Pikiran, perasaan, kemauan. Nah soul kita, jiwa kita tuh netral. Ya dong, pikiran, perasaan, kemauan kita itu netral. Tinggal begini, yang menggiring siapa? Ya dong, yang membawa siapa? Sebab gini, kalau orang tubuhnya kuat, badinya kuat, the strong body, maksudnya saya bukan ngomong soal fisikal begini ya. Kalau orang kedagingannya, nah itu bahasa rohaninya, kedagingan tubuhnya kuat. Nah ini yang bahaya. Sebab dalam daging ada 3 kan. Saya nggak tahu sudah pernah diajar atau tidak. Dalam daging ada 3 fungsinya. Yang pertama apa? Oh belum pernah diajar ini. Dalam daging ada 3 kan. Yang pertama fungsinya apa? Seks, reproduksi. Karena alat seks ada di tubuh. Yang kedua, dalam daging ada apa? Makan minum, pesta pora. Makan itu untuk tubuh. Nanti sebentar kita makan, itu fungsi tubuh. Tapi yang ketiga dalam daging ada fungsi yang berikutnya namanya self defense mechanism, sistem pertahanan diri fisik. Misalnya saya dilempar, saya refleks. Nah refleks saya itu adalah karena saya punya sistem pertahanan diri. Nah bahayanya karena jiwa netral, pikiran, perasaan, kemauan netral. Kalau orang tubuhnya kuat, pikirannya cuma seks, sensualitas, pornografi, makan minum, hura-hura, pesta pora, dan suka mempertahankan diri. Begitu dengar khotbah yang gak enak buat daging, langsung ngeblok. Ini bukan buat saya. Nah itu. Saya gak ngomong di sini ya, makanya betul Bapak Ibu. Orang di gereja belum tentu jaminan rohani. Kalau tubuhnya kuat, belum tentu. Oh belum tentu. Saudara mau punya roh yang kuat? Oh saya mau banget. Sebab kalau orang rohnya kuat, dalam roh ada 3 fungsi kan. Sama-sama, ini 3 fungsi semua. Soul punya 3 fungsi, body punya 3 fungsi, roh juga punya 3 fungsi. Yang pertama worship, menyembah. Makanya kalau orang punya roh yang kuat, hatinya selalu menyembah Tuhan. Nah sorry ya, menyembah bukan soal sikap tubuh. Menyembah bukan soal sikap bernyanyi kan. Menyembah adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan dalam semua hal yang ada dalam hidup kita. Jadi ini sikap hati. Yang kedua dalam roh ada fungsi namanya fungsi pewahyuan Bapak Ibu semua. Ya, saya berharap ini kita sungguh-sungguh patri di hati. Ciri orang hidup dalam pewahyuan adalah begini. Yang Alkitab katakan dia akan lakukan. Sebab orang seperti itu nggak hanya berpengetahuan, tapi mengalami firman. Itu adalah revelation, pewahyuan. Ya, tolong nanti diterjemahkan sendiri dengan bahasa saudara. Tapi intinya mempraktekkan firman, itulah pewahyuan. Tapi yang ketiga, nah ini dia. Dalam roh ada fungsi ketiga, worship, revelation. Ada yang tahu nggak fungsi yang ketiga? Bro, Jeffrey? Gak tahu ya? Kok jujur banget sih bro itu? Yang tahu siapa? Theo biasanya nih Theo kan pengajar, teacher, yang memang dia dosen. Fungsi roh? Oh belum tahu ya. Bro Hamid sudah nunduk, karena takut ditanya sebetulnya. Padahal saya tetap tanya, dia nunduk atau tidak saya tetap tanya. Nunduk itu artinya menyerah sebetulnya ya. Dia brother saya, sahabat saya. Dia rendah hati banget ya, walaupun orangnya tinggi tapi rendah hati loh dia. Bro, yang ketiga fungsi roh. Nah, ada yang tahu nggak selain yang saya tanya-tanya di depan? Nggak, siapa tahu ada yang tahu. Loh, penting banget hati nurani.
Pak Rubin, hati nurani fungsinya untuk apa? Membedakan salah dan benar. Jadi kalau orang sudah nggak bisa bedakan salah dan benar, mau gelar hebat, mau lulusan luar negeri, berarti persoalannya di rohnya. Makanya Tuhan mau begini, kita nggak dangkal. Kembali lagi ya, supaya saya nggak membias. Bahwa saya itu lebih penting daripada apa yang saya lakukan. Saudara itu lebih penting, makanya betul. Tuhan menginginkan kita lebih daripada apapun. Amin. Tuhan gak terlalu butuh kita sebetulnya. Karena dia sempurna, tapi dia ingin kita, bahkan dia mati buat kita. Makanya kalau dalam tahun ini gereja ini diajar kasih karunia. Ya tujuannya sebetulnya ke situ. Ya kan? Tujuannya sebetulnya supaya kita kembali kepada prinsip ini. Ya orang berdebat begini, Pak Rubin, kok sekarang ini ada berkata bahwa apa sih namanya, ada hyper grace lah. Ya saya nggak mau terbawa ke isu kesana-sana lah, udahlah. Nggak tahu, ya, selama saudara diajar pasti dapatkan banyak hal ya. Cuma saya ingatkan saja, kita selamat karena anugerah. Oh kurang yakin kayaknya. Kita selamat karena anugerah. Yang setuju katakan amin. Iya dong, sekali lagi. Kita selamat karena anugerah. Tapi tujuan keselamatan kan bukan untuk masuk surga. Tujuan keselamatan menjadi seperti Yesus. Nah untuk menjadi seperti Yesus harus kerjakan keselamatanmu, gak murahan. Keseimbangannya kan kembali ke situ. Kenapa muncul isu-isu yang gak perlu? Karena orang fokusnya keselamatan hanya tempat, tapi bukan pemiliknya. Makanya banyak orang suka surga, tapi belum tentu suka sama pemiliknya. Jadi yang pertama, saya lebih penting daripada apa yang saya lakukan. Saudara datang ke sini, saya beritahu, saudara penting siapapun saudara. Mau ada yang gagal, mau ada yang lagi berat, saya beritahu, Tuhan menginginkan kita lebih daripada apa yang kita hasilkan. Saudara kalau lihat yang suka baca sejarah pasti tahu ya. Saya dorong saudara kalau punya waktu, beli buku judulnya Runtut Pijar. Karangan Tony Land, terbitan BPK Gunung Mulia, dikarang tahun 83, kok jadi hafal semua saya. So, saya baca buku itu 2 kali, cuman tebel buku itu. Kalau yang gak suka baca jangan, nanti saudara akan kecewa. Sebab itu sejarah semua detail pemikiran Kristen dari abad rasul-rasul awal sampai kira-kira tahun 80-an. Ditulis, Theo perlu beli buku itu dan baca. Kalau punya waktu ya, Tony Land namanya, saya diberkati. Saudara yang luar biasa begini, dalam sejarah yang Tony kemudian sampaikan, ini ahli sejarah Kristen yang imbang. Dia berkata, abad 7 itu sebetulnya, Arab dan Afrika itu didominasi oleh kekristenan. Abad 7. Pengajar hebat-hebat, bayangkan, materi pengajaran hebat-hebat, gereja fasilitasnya hebat-hebat, duit enggak kurang. Oh yes. Mereka punya sejarah hebat, bayangkan ahli-ahli teolog hebat. Tapi saudara tahu, ketika Sulaiman muncul, Kristen kemudian begini, disingkirkan. Dalam waktu yang enggak terlalu lama dan gampang banget. Waktu kemudian dicoba dicari penyebabnya, intinya cuma satu, gereja dangkal, gereja enggak dalam. Perpecahan terjadi, para pemimpinnya ambisius. Hidupnya hanya mengejar kekuasaan dan uang tanpa di kedalaman. Gak lagi dekat sama Tuhan. Intinya cuman ke situ saja. Nah kalau saya ngomong hanya itu bukan menyepelekan. Tapi ini sebetulnya akar yang kuat. Makanya saya mengembalikan lagi begini. Saudara lebih penting daripada apa yang saudara lakukan. Yang kedua, saya sebentar lagi akan selesai waktu saya. Yang kedua, saudara mau punya prinsip hidup yang kuat? Amin. Supaya kita tetap kuat. Yang kedua adalah ini dia. Jangan karena takut suasana jadi nggak enak, sampai orang itu nggak lagi berani untuk menegur dan menasihati. Jangan. Kan tadi kita sudah membaca di Kisah Rasul 11, kekristenan itu berkumpul bersama-sama, fellowship kan ya bro ya. Jadi begini, jangan karena takut suasana rusak, suasana nggak enak, sampai orang itu nggak lagi berani menegur dan menasihati kalau ada kesalahan. Jangan. Oke. Saya ingin mengajak kita membaca ayat profetik banget. Ini ayat perjanjian lama tapi intinya perjanjian baru. Yeremia 6 ayat 14, coba lihat.
Yang di ujung atas bisa dengar suara saya kah? Tolong lambaikan tangan, bisa ya? Supaya bisa ya, sorry ya, kadang mic saya agak ke bawah, takut gak mendengar. Nah ini Bapak Ibu semua, ini ayat profetik sekali. Ini Tuhan menegur umatnya. Karena begini, gak berani saling mengorek, menasihati. Tapi dasarnya kasih ya, saya ngomong begini bukan dasarnya kebencian loh. Ya, misalnya ini. Karena saya nggak punya kepentingan apapun, kalau misalnya Bro Hamid ini salah, saya berani tegur. Tapi dengan dasar kasih, wong saya nggak punya kepentingan kok. Ya dong bro, masa saya punya kepentingan sih? Selama ini kan nggak pernah ngerepotin ya. Atau sering ngerepotin? Malah kayaknya brother sering ngerepotin saya. Enggak lah, kita sudah saling kenal ya. Karena saya nggak punya kepentingan apapun, ya saya berani menegur dengan kasih. Tujuannya begini, supaya benar. Dia pun harus berani negur saya. Nah seringkali begini, takut suasana rusak, takut nanti nggak kondusif. Ya yang penting pekerjaan tetap beres, semuanya beres lah, nggak apa-apa lah sudah. Jangan ngorek-ngorek yang nggak perlu, enggak. Sebab kalau enggak, nanti gereja ada di keramahan yang palsu. Ketawa-ketawa tapi dangkal, nggak dalam. Ya kita ngulang yang lama lagi, buat apa? Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Gak apa-apalah. Ya, korupsi di bisnis gak apa-apa lah. Gak ada yang sempurna lah. Gak apa-apa lah, udah. Selingkuh gak apa-apa lah. Dipandang ringan saja dosa. Ini ayat profetik loh. Katanya lagi, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Palsu. Ramah, meriah, kayaknya acaranya hebat, tapi dangkal. Gak ada di kedalaman. Pak Rubin mau cari gara-gara? Enggak. Justru saya cinta tubuh Kristus supaya begini. Kalau ada apa-apa dibereskan. Sebab kalau enggak nanti gereja enggak kuat Bapak Ibu. Oke, contohnya mana Pak Pendeta? Saya kasih contoh ya. Tahu enggak kitab Kisah Rasul itu kitab apa? Kisah Rasul kitab apa? Yuk, Kisah Rasul kitab apa? Secara garis besar, Di, Kisah Rasul kitab apa Di? Kisah Rasul kitab sejarah, boleh juga. Ya dong, itu satu kata bagus. Kisah Rasul itu sebetulnya selain kitab sejarah, itu adalah kitab Roh Kudus. Coba, semua yang bermanifestasi Roh Kudus itu. Setelah eranya Yesus kan, Yesus naik, Roh Kudus turun kan. Itu kemudian Roh Kudus bergerak, lawatan Pentakosta, bla 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 dan sebagainya. Terjadi hal yang dahsyat, Petrus berkhotbah, berapa ribu orang bertobat? 3.000 langsung bertobat, gereja begitu luar biasa. Tapi saya kaget, pasal 5 ayat 1, nah ini dia. Ini ayat 1 itu Lukas menggambarkan sebuah keadaan yang harus kita cermati. Coba Kisah Rasul 5, ayat yang pertama. Memang CLCC punya jemaat diem-diem begini ya, kayaknya ya. Kayaknya kurang aniaya ini kayaknya. Enggak lah. Enggak, kayaknya diem-diem ya, tenang-tenang, saya enggak tahu. Memang gereja ya kembali ke sini. Nah ini dia. Kata-kata awalnya saja sudah menggambarkan sebetulnya. Ini beda. Ada seorang yang lain. Bukan turun dari makhluk alien loh ini, bukan dari luar angkasa. Biasa saja orang biasa namanya Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah Bapak Ibu begini, dia jual sebidang tanah. Nanti kalau kita baca ayat berikutnya, ditahan separuh penjualannya. Saya tanya, boleh enggak? Oh ya boleh. Oh siapa kita? Dia tahan separuh, boleh dong untuk tabungan, untuk deposito, untuk apa yang dia perlukan misalnya. Misalnya jual 1 miliar, tahan 500 juta, disimpan. Yang 500 juta beri untuk misi. Karena waktu itu orang memberi begitu luar biasa. Tanda orang bertobat pasti memberi. Wah kurang amin kayaknya. Saya ulang lagi, tanda orang bertobat pasti memberi. Kalau orang pelit belum bertobat. Ya kan? Tanda orang bertobat memberi. Sakyus misalnya, ataupun yang lain. Begitu kemudian ditahan, harusnya Petrus tanya begini, Ananias,
kamu jual segini ya? Itu di hadapan banyak orang. Wih, dengan lantang dia berkata, iya Pak Petrus, kita jual segini. Nah ini semuanya kita kasih untuk Tuhan. Itu sebetulnya begini, dosa apa itu? Main kesan. Permukaannya hebat, kedalamannya keropos. Sebetulnya, mungkin kalau saya jadi Petrus, saya berkata begini, udahlah, wong cuman soal begini kok. Nanti suasana nggak enak kan, nanti suasana nggak nyaman kan, nanti hal begini jadi apa begitu? Enggak. Petrus itu langsung berkata ini dipenuhi roh Tuhan. Ananias, kamu bukan menipu manusia, kamu tipu Tuhan. Begitu dia berkata begini, nyawanya putus, mati. Nah saya selesai khotbah, ada yang orang protes sama saya, Pak, saya bohong terus kok belum mati. Saudara ketawa, saya mau ketawa tapi saya nggak jadi. Saya malah pengen tumpang kaki ke dia, supaya cepat mati. Enggak, guyonan saja. Saya langsung ngomong, bro, jangan takut mati fisik. Ya kamu belum mati fisik, tapi kan jangan takut mati fisik. Masa takut mati fisik? Yang kamu takuti adalah hidup tapi mati. Pernah lihat gak orang hidup tapi karakter mati, nilai mati, iman mati, kasih mati, pengharapan mati? Sorry to say ya, itu nothing di hadapan Tuhan. Nothing. Anak-anak muda usung kan? Mayatnya Ananias. Makanya pelayanan anak muda itu adalah mengusung yang mati-mati. Supaya ada kehidupan. Safira muncul. Aduh, jangan tanya saya. Apakah dia make up dari salon atau apa, saya nggak tahu. Mungkin dari banyak, baru dapat uang banyak, mungkin baru dikrembat, baru di apa gitu ya. Dia masuk, begitu masuk. Safira, kamu jual segini? Iya, dua-duanya. Coba Bapak Ibu. Ini saya punya penafsiran bisa salah. Pak Rubin, kenapa kok seganas itu? Sebab gini, setelah lawatan hebat, gereja masuk aniaya. Kalau hal-hal begini nggak diberesin, tumbang kita. Tumbang. Saya nggak tahu ini ke depan, apakah kita masih bisa begini terus? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini ke depan, apakah keadaan makin baik? Saya jamin enggak. Saya jamin enggak. 2 Timotius 3 berkata, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau gereja enggak kuat, punya prinsip yang kuat, gereja akan dikalahkan. Dan saya berdoa, 2 hal ini yang saya bagikan sederhana. Saya mau belajar menghidupinya, walaupun itu enggak gampang. Tapi yang saya tahu hanya satu, roh Tuhan dan kasih karunia-Nya memampukan kita untuk melakukannya. God bless you all, Tuhan memberkati semua. Amin. Mari bangkit berdiri. Boleh taruh tangan kita di dada kita. Sebenarnya Tuhan tidak terlalu butuh kita, tapi Dia sangat ingin kita. Sementara banyak orang butuh Tuhan, tapi belum tentu ingin Tuhan. Saya berdoa semua kita inginkan Tuhan lebih daripada apapun. Matius 13 ayat 44 berkata, hal kerajaan Allah seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam di tanah. Saking sukacitanya, tapi tidak berhenti di situ, karena banyak orang hanya sukacita saja. Dia menjual seluruh miliknya. Nah itu dia tindakannya. Lalu membeli ladang itu. Wow. Sebuah respon yang begitu dahsyat. Enggak hanya seneng ketawa, tapi menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Karena kerajaan Allah berharga lebih daripada apapun. Bapa, hamba berdoa Tuhan, biar hati kami sungguh-sungguh terus dituntun oleh Engkau. Kami sadar bahwa Engkau mau kedekatan dengan kami. Lebih daripada apa yang kami miliki, apa yang kami hasilkan, dan yang kami nikmati. Kami mau terus dalam Tuhan. Hamba berdoa buat gereja CLCC ini. Dari tempat ini akan lahir orang-orang luar sana akan berkata, memang mereka Kristen.
Bukan karena KTP, bukan karena surat yang menunjukkan mereka Kristen. Tapi memang mereka Kristen. Karena Kristus hidup di dalam kami. Dan kami lakukan gaya hidupmu. Kalau ada yang lemah hari ini dikuatkan. Kalau ada yang jatuh diangkat kembali. Kalau ada yang kehilangan pengharapan, Tuhan sumber pengharapan. Kalau engkau menginginkan kami, bahkan engkau mati buat kami. Apalagi yang kami perlukan, yang tidak engkau akan berikan. Pasti engkau memberi yang terbaik. Supaya kami bisa memberi kontribusi yang nyata. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai. Patrikan firman ini di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Demi nama Yesus dan bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Mari katakan.